Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5. Saya selaku sebagai moderator. Di sebelah kanan saya ada Sumaryanti dan Nova Sensinarti dan Rodi Hartono sebagai kameramen. Ya, langsung saja. Tujuan yang kami lakukan praktikum kali ini adalah untuk membedakan asam dan basa. Langsung saja ke pertama. Bahan-bahannya di sini kita sediakan PPT test dan wadah untuk meletakkan indikator alami. Yang kedua ada cuka makan, alkohol, air sabun, air perasan jeruk, air kapur, kunyit, bunga trompet, dan bunga kembang sepatu. Langsung saja ke cara pekerjaannya yang akan disampaikan oleh Sumaryanti. Pertama, kita ambil dulu indikator alami yaitu kunyit. Kemudian kita tumbuk kunyit sampai halus. Setelah kunyit halus, kita akan mengambil ekstrak dari kunyit tadi yang setelah dihaluskan. Kita akan mencampurkan kunyit dengan alkohol. Sebelum diperas, kunyit akan dicampurkan dengan sedikit alkohol. Setelah kunyit dan alkohol tercampur dengan rata, akan kita peras. Inilah ekstrak dari kunyit yang telah dicampur alkohol. Selanjutnya, bunga trompet yang akan dikerjakan oleh Nova. Cara yang ketiga yaitu mengambil bahan alami yaitu bunga trompet yang akan ditumbuk Setelah halus, bunga dimasukkan ke wadah yang telah disediakan. Dan dicampurkan dengan alkohol. Setelah itu, setelah dicampurkan dengan alkohol, akan diperas. Inilah ekstrak dari bunga trompet. Baiklah, yang selanjutnya indikator alami yang terakhir adalah bunga trompet, bunga kembang sepatu. Sebelum digunakan bunga kembang sepatu tersebut harus kita haluskan untuk diambil ekstraknya. Lalu kita tumbuk untuk menghaluskan. Oke, setelah dihaluskan, indikator alami yang telah dihaluskan tadi kita masukkan ke wadah yang telah disediakan. Indikator alami ini akan kita campurkan dengan alkohol.
Lalu kita peras untuk mengambil ekstraknya. Baik, inilah ekstrak yang dapat dari bunga kemang sepatu. Selanjutnya kita akan menguji apakah indikator alami tadi termasuk pada asam atau basa. Kita ambil sedikit indikator alami yaitu kunyit. Masukkan ke dalam wadah. Setelah semua wadah terisi, selanjutnya kita akan menguji dengan air cuka. Selanjutnya air sabun. Setelah itu air jeruk. Dan terakhir kapur sirih. Kita akan menunggu sampai semuanya betul-betul berubah warna. Dari sini terlihat bahwa kunyit yang dicampurkan dengan kapur sirih akan berubah warna menjadi warna merah. Dan itu termasuk dalam asam. Dan kunyit yang dicampurkan dengan air jeruk, air sabun, dan cuka termasuk pada basa. Selanjutnya kita masukkan ekstrak bunga trompet ke dalam wadah. Setelah itu dicampurkan dengan cuka. Dan yang kedua dicampurkan dengan air sabun. Yang ketiga dicampurkan dengan air jeruk. Yang keempat dicampurkan dengan air kapur.
Setelah itu diaduk. Kita akan melihat perubahan warna. Ekstrak bunga trompet yang dicampurkan dengan cuka menghasilkan warna merah, yaitu asam. Dan yang dicampurkan dengan air sabun berwarna hijau, yaitu basa. Dan yang ketiga dicampurkan dengan air jeruk yang berwarna merah, yaitu asam. Dan yang dicampurkan dengan air kapur menghasilkan basa. Oke, indikator yang terakhir kita gunakan untuk percobaan adalah ekstrak dari bunga kembang sepatu. Kita masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah semua bahan indikator kita masukkan, kita campurkan dengan indikator yang kita gunakan. Yang pertama di sini ada cuka. Bahan yang kedua adalah air sabun. Kita masukkan ke indikator alaminya. Dan yang ketiga adalah bunga air perasan jeruk. Terakhir adalah air kapur. Kita goyang untuk melihat perubahan warnanya. Dan kita aduk menggunakan pipet tetes. Baiklah, di sini dapat kita lihat bahan yang indikator alami yang dicampurkan. Yang pertama di sini ada cuka berwarna merah, berarti menunjukkan dia adalah asam. Yang kedua berwarna merah hati yang dicampurkan dengan air sabun juga asam. Dan yang ketiga ini ada air perasan jeruk berwarna merah yang menunjukkan ia asam. Dan di sini terlihat jelas indikator yang terakhir adalah air kapur yang dicampurkan dengan bunga kembang sepatu berubah menjadi warna hijau yang menunjukkan dia adalah basa. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.